Loh, mbaknya habis dari mana? Habis dari Surabaya, Bu. Oh, Surabaya. Mbaknya kesibukannya apa? Kuliah semester Kuliah. 5, ya. Kuliah di mana? Di UNED, UNED. Iya. UNED itu di mana? di Jember. Oh, Universitas Jember. Pinter ya mbaknya bisa kuliah. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan hukum. Oh, hukum. Pendidikan apa? Pure? Pure ilmu hukum. Oh, ilmu hukum. Pinter banget. Sekarang semester berapa? 5. 5. Oh, lagi hektik-hektiknya banget ya berarti. Banget. Tugasnya banyak berarti. Banyak banget. Lagi Oh. praktik sidang juga. Oh, sudah praktis sidang. Berarti lagi pusing-pusingnya ya mengatur semuanya ya. Terus itu kesibukannya hanya kuliah aja apa sambil hobi juga? Kuliah aja sih jauh ini. Sambil ikut volunteer ada. Wow, keren ya. Bagus ya mbaknya ikut kegiatan volunteer gitu. Kan itu butuh kesabaran juga kan ngatasin orang-orang apalagi ya dikenal. Cuma kegiatan itu aja apa ikut kayak kegiatan kampus Iya, terus kegiatan kamu sih kadang tergantung kegiatannya juga. oh nggak ikut itu organisasi kampus? Oh, sejauh ini enggak sih. Enggak, kenapa nggak ikut? Gimana ya? Bingung ya hitungnya. Tapi nggak apa-apa sih mbaknya udah bagus ya, apalagi ambil hukum. Terus ya, terus asli rumah mbaknya di mana? Ada di Surabaya. Surabaya, pindah ke Jember berarti ngekos. Enggak, bukan pindah kan kuliah bukan pindah. Iya sih. Tapi berarti ngekos di sana. Iya. Itu mbaknya gak ngerasa homesick kalau jauh dari orang tua kan, apalagi Surabaya ke Jember loh. Kan itu perbatasan juga kan. Kadang awal-awal dulu iya, tapi sekarang udah enggak sih. Tapi keren banget sih mbaknya udah ambil hukum, ikut volunteer, terus jauh dari orang tua juga kan. Ini mbak diminum dulu. Iya. Barangkali haus atau gimana. Tadi kan udah jauh-jauh nemenin saya. Kalau boleh tahu namanya siapa, kan tadi kita udah ngobrol lumayan banyak kan. Terus saya belum kenal mbaknya juga. Namanya siapa? Namanya Ira. Ira aja? Syakira. Oh, Syakira. Dipanggil Ira. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Danova Maria, biasanya dipanggil Bu Ida. Senyamannya mbaknya aja, kakak bisa, ibu bisa. Enggak boleh. Iya, nggak apa-apa kalau mbaknya mau, iya nggak apa-apa. Sebelumnya Mbak Ira udah pernah mengikuti proses konseling? Belum sih. Belum sama sekali. Izin menjelaskan sedikit ya, proses konseling sendiri itu pemberian bantuan antara dua orang, konselor dan konselis, seperti saya dan Mbak Ira. Tapi dalam proses konseling hari ini itu nanti untuk penyelesaian masalahnya itu saya kembalikan lagi ke Mbak Ira. Jadi saya hanya menjadi fasilitator saja. Paham? Paham. Terus Mbak Ira merasa menjadi people pleaser itu sejak kapan? Sejak dari dulu sih Bu, kayak ya kayak gitulah sejak dari lama deh. Dari lama apa waktu masuk kuliah? Tapi parahnya ya waktu kuliah sih. Parahnya waktu kuliah. Terus Mbak Ira merasa menjadi people pleaser gak enakan itu dulu sama sekarang itu ada perkembangan apa tetap sama Mbak Ira menjadi tetap biasa tetap gak enakan Bu gitu. Saya malah sekarang makin parah atau gimana? Nggak ada perkembangan, terus makin parah sih menurut kapasitas diri saya itu makin parah sih gitu. Terus untuk waktunya sendiri saya bisa 30 menit sama 45 menit. Mbak Ira mau yang berapa menit? Yang 30 menit. 30 menit aja. Dalam proses konseling juga itu tidak mungkin satu kali saja dalam melaksanakannya. Saya bisa free di hari Selasa, Rabu sama Jumat. Mbak Ira mau hari apa? Kalau pulang kuliah kan biasanya agak free di hari Jumat sih. Jumat aja gimana? Oh, hari Jumat boleh. Untuk jamnya saya bisanya jam 10. Mbak Ira keberatan apa tidak? Kalau sore nggak ada ya Bu? Sore saya bisanya jam agak sore banget sih ya Mbak ya, jam 4-an. Bisa. Soalnya kalau pagi kan lagi kuliah gitu. Oh iya. Boleh, Jumat berarti jam 4 ya. Untuk waktunya sendiri itu sama apa mau ditambah lagi 45 menit? Sama aja. Sama aja. Oh iya. Kabarnya Mbak Ira gimana? Ya kalau fisiknya baik, tapi kalau batinnya ya agak nggak baik-baik saja sih. Lagi capek-capeknya ya. Iya. Kayak capeknya ini seperti apa kan banyak capeknya. Capeknya akhir-akhir ini ada ketemu orang yang kayak nggak enak, apa nggak tahu diri kayak ke saya tuh kayak kan saya orangnya nggak enakan gitu Iya. ya. Orang-orang tuh kalau maksudnya berbicara, berperilaku tuh saya enaknya sendiri kadang kan capek, kesel, tapi nggak bisa marah juga. Soalnya saya juga tahu kalau nggak punya teman atau tempat cerita gitu sih. Terus saat terjadi situasi tersebut, apa yang Mbak Ira rasakan? Ya kesel pasti ya, cuma aku diem aja sih kebanyakan, soalnya menurutku mau gimana lagi gitu loh. Apakah
kesel aja yang Mbak Ira rasakan atau ada perasaan lain saat terjadi pas situasi tersebut? kejadian itu Iya. ya ya kesel sih, soalnya nggak bisa marah juga, yang mau marah itu kayak gimana juga nggak bisa sih. Tapi pernah marah. Terus saat pada situasi tersebut, perasaan tersebut, apakah ada perilaku yang terjadi? Kayak memberikan tubuh itu efek kayak memberi ke tubuhku iya. gitu ya, aku jadinya nggak nafsu mau ngapa-ngapain juga, lebih banyak diam terus menghindar dari orang-orang sekitar juga sih. Oh, sampai menghindar. Apakah diam saja? Terus Mbak Ira itu pernah mendiskusikan nggak dengan teman-temannya kalau Mbak Ira itu merasa kamu tuh loh kok kayak gini? Apakah pernah mendiskusikan dengan teman-temannya? Pernah sih, teman-temanku sering bilangnya kayak gini, ngapain sih jadi orang nggak enakan kayak gitu-gitu terus. Tapi aku tetap diem aja, soalnya menurutku ngapain juga gitu loh. Kalau marah pun orang yang kita marahin pun nggak bereaksi apapun juga gitu loh. Jadi banyak diemnya, akhirnya kamu mendem sendiri gitu loh. Oh, oke. Adakah pengalaman yang masa lalu yang membuat Mbak Ira menjadi orang gak enakan? Ada. Boleh dijelaskan? Salah satunya faktor keluarga juga kan. Ya saya dari kecil juga broken home, juga orang tua dua-duanya juga kerja gitu. Faktornya banyak juga sih Bu. Salah satunya saya kehilangan sosok peran ayah saya kan, jadinya gimana ya, mau sama orang tuh kalau udah nyaman terus merasa kayak ditinggal tiba-tiba kan nggak enak. Jadi saya tuh banyak diam, terus agak marah sih kalau orang itu seenaknya sendiri, karena kan kita nggak bisa bereaksi apapun juga sih gitu. Terus saat kamu merasa nggak people pleaser itu pada situasi apa? Pada situasi apa ya, tapi saya sering kayak gitu sih, maksudnya hampir setiap hari pun merasa kayak oh saya nggak layak ya buat untuk orang-orang sekitar saya gitu loh, kayak apa sih kamu ini, maksudnya kurangnya saya di mana ya, perasaanku itu oh aku udah cukup sih, tapi kok buat orang lain tetap nggak pernah cukup ya kayak gitu. Berarti apakah mungkin pada situasi seperti pada teman yang sefrekuensi atau gimana seperti itu apa enggak? Enggak juga sih, Pada semua orang berarti. Oke. Terus apa yang Mbak Ira lakukan dalam mengontrol perilaku dan perasaan pada situasi tersebut? Salah satu hal yang selalu saya lakukan ya menghindar dari orang-orang itu sih, dalam hal kayak lebih baik gak ketemu, diajak main apa gimana itu gak ngikutin gitu loh, soalnya kan lebih baik gak lihat orangnya daripada kesel sendiri kok orang seenaknya kayak gitu ya ke saya gitu loh. Tapi kan Mbak Ira nggak bisa ya kayak memberikan yang terbaik kepada semua orang yang hidup Mbak Ira. Mbak Ira itu kok ngerasa siapa sih kok mau memberikan kebahagiaan pada semua orang, terus memberikan yang terbaik buat semua orang. Emang kamu siapa? Ya gimana ya Bu ya, tapi kan semua orang di dunia ini kan pasti punya tujuan juga. Salah satu tujuannya kita kan pasti ingin menyenangkan semua orang kan gitu loh. Tapi kok kadang hidup itu nggak sesuai sama yang saya pikirkan juga gitu loh. Apa ya, kayak gimana ya, saya juga sulit untuk jelaskan, makanya gitu. Emang hidup yang ada di pikiran Mbak Ira itu seperti apa sih? Kok sampai Mbak Ira merasa seperti itu? Gimana ya mau jelasinnya ya, kayak ya hidup ini berat gitu loh. Kayak aku sering kehilangan kayak orang-orang yang aku percaya banget buat cerita, terus tiba-tiba kayak orangnya hilang, terus kayak gimana, akhirnya kayak apa ya, kayak hidup itu kayak nggak ada warnanya gitu loh, kayak flat aja, semua orang kayak gitu ya udah, kebanyakan kayak orang kayak gitu saya enak sendiri ya udah biarin kayak gitu loh. Tapi kan Mbak Ira nggak bisa mengontrol semua orang sesuai harapan yang Mbak Ira inginkan. Terus mengapa Mbak Ira berharap semua orang bisa menyesuaikan yang Mbak Ira inginkan? Kayak gimana ya Bu ya? Saya juga bingung jawabnya kalau tanya kayak gitu sih. Terus Mbak Ira benar-benar merasa tidak layak mendapatkan hal baik yang ada di hidup Mbak Ira? Bukan tidak layak ya Bu ya, tapi saya sering kali berpikir kayak gitu sih, kayak tiba-tiba orang kok kayak gini ya gitu. Terus kayak apa ya, saya selalu berpikir oh orang pasti baik kalau saya baik gitu, tapi ternyata kalau saya baik pun orang belum tentu baik ke saya gitu loh. Berarti tuntutan diri sendiri kan yang membuat Mbak Ira menjadi seperti ini dan menyuruh semua orang untuk saya lo mau kayak gini, kamu memberikan respon yang kayak gini kan.
Mbak Ira harus khawatir kehilangan orang-orang? Apakah mereka juga memikirkan perasaan Mbak Ira? Terus mereka itu kayak takut kehilangan Mbak Ira juga. Apakah Mbak Ira ada bukti kalau mereka seperti itu? Kalau saya rasa sih pasti semua orang kalau yang deket-deket menurut saya pun tidak takut kehilangan saya, tapi saya selalu takut kehilangan orang-orang yang saya sayangi sih. Itu kayak gimana ya? Ya, saya pengen disayang kayak saya sayang kepada orang lain gitu loh. Kayak pengen kalau saya baik orang lain pun baik kayak gimana kayak gitulah intinya kayak Mbak Ira yakin kalau semua orang itu bakal baik ke Mbak Ira, bakal memberikan yang terbaik pada orang yang Mbak Ira percaya. Kalau gimana ya Bu ya, pasti enggak juga ya kan gitu jawabannya. Cuma ya soal tetap saya berpikir kayak oh saya kalau takut kehilangan orang lain berarti orang lain juga takut kehilangan saya gitu loh. Kayak akhirnya menjadi beban pikiran saya sendiri kalau saya berlaku jahat pada orang lain pasti nanti orang lain jahat kepada saya gitu loh. Dan saya akhirnya banyak pikiran kayak gimana ya, oh kalau tapi kadang sering juga sih kayak gini ya, oh saya nggak layak sih kalau saya kayak gini kok perasaan saya selalu dibuang, ditinggalkan kayak gitu-gitu kan akhirnya gimana ya, lebih baik saya menjauh juga dari orang-orang sekitar juga. Mbak Ira yakin kah dengan itu semua? Mbak Ira ada bukti tak kalau beneran kayak gitu gitu? Gimana ya Bu ya, saya nggak ada bukti sih Bu, kayak orang takut hilang saya. Tapi gimana ya Bu ya, kayak ya tetap saya pengennya saya itu tetap orang-orang berperilaku dengan apa yang saya lakukan gitu loh. Kalau saya baik, saya sayang, saya takut kehilangan orang lain pun juga kayak gitu loh. Tapi Orang lain aja belum tentu takut kehilangan Mbak Ira ya. Emang Mbak Ira Tuhan tak? Kayak pengen membahagiakan semua orang yang ada di kehidupan Mbak Ira, memberikan yang hal baik di kehidupan mereka, temannya, keluarganya, saudaranya, orang terdekatnya aja belum tentu loh melakukan hal itu. Kok Mbak Ira berani-beraninya melakukan tersebut? Mbak Ira itu siapa emang kok berani-beraninya memberikan hal-hal baik gitu? Orang tuanya aja loh belum tentu bisa memberikan hal baik kepada dia. Gimana ya Bu ya, saya nggak bisa menjelaskan yang intinya ya tetap saya butuh tempat cerita, butuh saya pengennya ya pengen hidupnya saya ya kayak kalau saya berbuat baik orang lain pun baik kepada saya gitu loh. Ya kayak maunya tetap kayak gitu sih kayak. Berarti kan itu harapan Mbak Ira sendiri ya yang ingin orang sesuai harapan Mbaknya. Berarti kan pikiran Mbak Ira sendiri yang membuat seperti itu gitu. Tapi kan nggak semua orang harus sesuai harapan yang Mbak Ira. Terus kalau mungkin Mbak Ira kalau mengecewakan orang tersebut, dunia bakal berakhir? Enggak kan? Enggak juga. Atau benar-benar akan berakhir kalau mungkin Mbak Ira kehilangan atau seperti lainnya kayak nggak sesuai harapan Mbak Ira lah. Bukan berakhir ya Bu, cuma akhirnya aku merasa kayaknya kayak gini sih, kayak berarti kalau orang ya bukan merasa diriku untuk maksudnya kayak diriku hilang nih enggak juga, cuma kan kayak oh orang lain kayak gitu berarti gara-gara saya loh, gara-gara aku loh orang-orang berperilaku kayak gitu, apa aku salah di mana, aku kurangnya di mana kayak gitu loh. Ya kembali lagi ya, berarti kan gak semua orang harus sesuai harapan Mbaknya. Berarti itu kan pikiran Mbaknya, terus tuntutan diri Mbak Ira sendiri kan yang ingin orang ini harus baik loh juga sama aku kalau aku melakukan hal ini, orang ini harus membahagiakan aku juga loh kalau aku membahagiakan dia dalam konteks ini gitu kan. Terus kalau merasa gak enakan terus akan membuat Mbak Ira baik. Enggak juga sih Bu, kadang sering capek juga karena kan kita kalau mau berperilaku menurut kita menyakiti orang lain kan akhirnya dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta, padahal kadang pun aku mikir kayak apa sih ini tuh minta maaf padahal kan bukan salahku loh gitu loh. Tapi kan kalau kita takut kehilangan apalagi bukan ya apa ya jelasinnya, kalau kita takut kehilangan kan sebisa apapun kita merasa apa orang itu ditahan buat kita gitu loh, jangan sampai orang ini pergi lagi deh gitu loh. Takut kehilangan itu wajar sih ya Mbak ya. Tapi apakah kamu akan terus hidup dengan perasaan tidak enak, terus takut kehilangan? Kita tuh bakal kembali ke Tuhan sendirian kan.
Terus Mbak Ira juga melakukan apa-apa sendirian kan? Apa teman-teman Mbak Ira akan selalu bersama melakukannya? Enggak juga kan? Terus apa yang membuat Mbak Ira takut kehilangan? Banyak sih. Tapi gimana ya tuh? Gimana ya Bu ya, jelasin kita takut kehilangan orang itu kan perspektifnya juga beda-beda gitu. Aku takut kehilangan apa orang yang aku sayangi, teman cerita gitu loh. Makanya kayak gimana pun aku bakal tetap baik sama dia sih, meskipun dia nggak baik sama aku pun. Kalau aku takut kehilangan ya aku bisa apa segimana pun bakal menahan dia untuk nggak pergi gitu loh. Memang ada orang lain yang mengatakan kalau Mbak Ira itu nggak cukup baik. Sejauh ini sih belum ada, cuma aku kadang merasa oh nggak layak nih. Kadang kan kita berperilaku berteman itu orangnya berubah sedikit kan kita merasa pasti dia berubah gara-gara aku salah apa nih kayak aku habis berbuat apa, kalau enggak aku habis ngomong apa nih ke dia kok dia sampai berlaku beda gak kayak biasanya ke aku. Itu kan akhirnya aku selalu kayak aku minta maaf, emangnya aku kemarin habis ngapain kamu gitu loh. Itu kan akhirnya jadi beban pikiran aku, beban kayak wah aku ngapain sih kadang gitu loh, ngapain sih aku kok kayak gini banget ke orang, padahal orang lain belum tentu loh kayak gini ke aku gitu loh. Banyak kan sudah ada pikiran ya, belum tentu orang baik bakal kayak gini ke aku. Berarti kan Mbak Ira berharap bahwa semua orang itu harus sesuai dengan harapannya Mbak Ira. Tapi kan kita nggak bisa mengontrol ya perilaku seseorang, perasaan seseorang sesuai harapan yang kita mau. Ya juga sih Bu, kayak kadang kan kayak selalu minta maaf, selalu kayak jadi people pleaser gitu loh, kayak apa-apa dikit-dikit minta maaf, terus nggak bisa marah atas perilaku orang lain yang nggak sesuai ekspektasi saya. Terus gitu kira-kira gimana mengatasi atau mengontrol perasaan saya biar nggak selalu kayak gitu sih Bu. Kadang kan juga capek ya. Di dunia ini tidak semua hal harus sesuai harapan yang Mbak Ira inginkan kan? Terus kan kita nggak bisa mengontrol yang seperti yang saya jelaskan dari tadi. Kita nggak bisa mengontrol perilaku perasaan seseorang sesuai harapan kita. Kita tuh harus kayak berpikir positif. Kita memberikan hal baik itu ya sesuai kapasitas kita, cuma ya jangan berlebihan. Emang kita siapa? Orang tuanya, temannya kan belum tentu memberikan hal yang baik kan buat dia. Maksudnya belum memberikan sesuai yang Mbak Ira berikan gitu loh. Apalagi kalau di luar kapasitas Mbak Ira. Ya kita memberikan sesuai yang kita bisa. Cuma ya kan kadang mungkin Mbak Ira melakukan yang di luar kapasitas kan gitu. Terus ya berpikir dalam melakukan hal ini ya saya bisanya sebegini. Ya ini yang saya bisa kasih gitu. berarti kan kadang udah kasih kasih yang lebih dari kapasitasnya kita kan. Kadang aku mikirnya gini sih Bu, kayak oh ini udah di luar batas ambang kesabaranku nih, tapi aku kasih ke orang lain loh gitu loh, kayak kok gini lagi gitu loh. Aku sedikit kurang sedikit susah buat berpikir kayak orang lain tuh bakal gini loh. Maksudnya kayak ya ke positifnya tuh gimana ya, mau jelasinnya tuh gimana ya? Ya tadi kita kan nggak bisa mengontrol orang, tapi Mbak Ira bisa mengontrol diri Mbak Ira sendiri untuk memberikan sesuai yang Mbak Ira bisa berikan. Kan kita kan bisa mengontrol diri kita mau segimana memberikan apa yang bisa kita berikan pada orang tersebut kan. Nah terus kan Mbak Ira berpikiran, tapi saya tuh nggak enakan Bu, saya tuh overthinking Bu, saya tuh seperti ini Bu. Kita memberikan itu kan memberikan sesuai kapasitas ya. Kita mengubah cara berpikir kita. Ya, saya bisanya segini. Kamu mau menerima apa enggaknya ya? Saya bisanya segini gitu. Nah, kan kita bukan siapa-siapa juga kan. Tapi untuk berpikir ke arah situ kadang tuh nggak ada gitu loh, karena kan kita takut orangnya pergi, orang kehilangan orang gitu. Jadi mau gimana pun ya maunya tetap kayak pegangin nih orang nih, kayak jangan sampai pergi. Kayak gimana pun aku harus tetap kayak minta maaf, tetap nggak bisa tuh pikiran positif ke arah kayak ya udah deh, nggak bisa tuh kayak gitu kadang. Ya kita harus mengubah pola pikir kita untuk saya bisanya segini, saya bisanya memberikan ini gitu. Terus kita harus berpikir positif. Terus kan Mbak Ira takut kehilangan,
emang orang-orang takut kehilangan Mbak Ira kok Mbak Ira sebegitu banget takut kehilangan semua orang yang ada di hidup Mbak Ira. Mereka bakal bersama-sama terus tak sampai Mbak Ira meninggal? Enggak kan? Enggak juga kan? Situasinya dari yang dijelaskan ibu semua sih saya berpikir kayak oh orang-orang tuh nggak takut loh kehilangan saya, nggak takut kayak kita pun kalau orang lain nggak berperilaku kayak sesuai ekspektasi kita pun kita nggak apa-apa loh ternyata kayak gitu loh. Terus kan dalam konsultasi konseling ini saya cukup membantu sih membuka pikiran saya kalau kita kalau orang-orang kayak gitu pun hidup kita tetap berjalan dengan baik gitu loh. Berarti cukup membantu ya dalam konseling hari ini ya. Semoga Mbak Ira tidak selalu merasa tidak enakan dan bisa mengubah pola pikir Mbak Ira kalau semua hal yang ada di dunia ini tuh gak bakal sesuai harapan kita gitu loh. Kita kan juga manusia biasa, bisa berbuat salah, bisa berbuat ya gak apa-apa kita takut kehilangan, cuma kan harus di batas kewajaran dan kita itu memberikan apapun yang kepada semua orang tuh ya di kapasitas ya sesuai kebaikan orang-orang gitu loh, senormalnya orang gitu loh. Kalau kayak berlebihan gitu kan emang Mbak Ira siapa gitu loh, itu bisa merubah pola pikir Mbak Ira yang lebih positif dan nggak selalu merasa kesel gitu loh, kan jadi gak enak menjauhi orang-orang gitu loh. Tuh. Terima kasih ya Bu ya, konseling ini membantu banget sih buat aku yang lagi kehilangan teman cerita juga. Saya senang sih bisa bertemu dengan Mbak Ira, terus kita bisa sharing, apalagi kan kita baru pertama kali ketemu juga kan gitu. Terima kasih juga ya Bu ya, membuka pikiran saya sih pastinya kayak wah pokoknya seru banget sih cerita sama ibunya juga kayak gimana ya, oke lah juga ya Bu atas waktunya untuk cerita juga. Saya habis ini ada kuliah lagi, ya udah gitu sih. Oh iya, saya senang sih bertemu dengan Mbak Ira juga kan gitu. Ya apa Mbak, bisa Mbak Ira sudah merasa lega? Lega banget sih karena ibunya enak banget sih buat cerita gitu. Alhamdulillah ya. Nanti kita lihat perkembangan di hari lainnya juga sesuai jadwal yang kita tadi. Iya. Terima kasih ya Mbak Terima Ira. kasih ya, Bu. Iya. Saya antar ya sampai depan.